Yo guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang berbagai macam bidang pengambilan gambar, sudut pengambilan gambar, dan juga gerakan kamera. Jadi aku akan mengulik-ulik semuanya dari bidang pengambilan gambar dari 1 sampai seterusnya dan sampai terakhir, dan sudut pengambilan gambar dari 1 sampai terakhir aku juga akan menjelaskan juga. Dan di gerakan kamera aku akan menjelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi semoga pembahasan aku ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi yang pertama yang aku bahas adalah bidang pengambilan gambar dan jaraknya cukup jauh, yaitulah extreme long shot. Jadi seperti yang pada gambar di samping ini. Jadi shoot dengan jarak segitu hanya bisa terlihat mungkin objeknya itu sekecil ini guys, tidak sebesar ini tapi sekecil ini di kamera, tapi di backgroundnya itu cukup besar tapi objeknya itu cukup kecil guys. Jadi itu yang dinamakan extreme long shot. Jadi di bidang pengambilan gambar untuk jarak yang jauh adalah long shoot. Long shoot ini sama saja ya dari bidang extreme long shoot, tapi objeknya memang tetap kecil tapi sedikit lebih terlihat daripada yang sebelumnya di extreme long shot. Jadi walaupun backgroundnya masih besar tapi objeknya kecil, tapi objeknya ini sudah semakin besar guys. Jadi seperti gambar yang di samping ini. Jadi seperti itulah ringkasan dari long shoot tersebut. Jadi kita langsung aja ya ke jarak yang menengah. Yang pertama itu adalah medium long shoot. Ini lebih dekat dari extreme long shoot dan juga long shoot. Jadi manusia biasanya, yang objek tersebut biasanya terlihat dari lutut, seperti yang gambar di sini, dari lutut sampai ke atas kepala. Jadi juga backgroundnya juga sama rata guys dengan objek yang ingin difoto. Jadi seperti itu pengertian dari medium long shoot. Jadi kita lanjut aja ya. Kedua itu adalah medium shoot. Jadi lebih dekat dari medium long shoot, yang artinya seperti yang gambar di samping ini. Mereka mengambil gambar dari pinggang sampai ke atas kepala. Jadi latar belakang objek utama tersebut juga nampak sebanding juga. Jadi mungkin memang agak dekat seperti ini, tapi itu lebih enak dilihat ya guys kalau kita mengambil gambar di medium shoot. Jadi untuk yang ketiga ini adalah medium close up. Jadi lebih dekat dari medium shoot. Jadi manusia atau objek yang ingin diambil gambarnya ataupun diambil fotonya biasanya itu hanya diambil dari dada sini sampai ke atas kepala. Jadi latar belakang dan objek utamanya itu lebih nampak sebanding guys daripada yang extreme long shoot dan juga long shoot. Jadi kalian sudah mengerti kan? Dan kalian bisa melihat di gambar ini sebagai contoh kalian. Jadi segitu aja. Langsung aja kita ke jarak yang lebih dekat guys, yaitu close up. Jadi close up ini lebih dekat dari medium close up guys. Jadi manusia atau objek utamanya itu biasanya diambil ataupun divideokan dari bahu sini sampai ke atas kepala guys. Dalam shoot di pengambilan gambar, pengambilan video, dan contohnya ada di gambar ini. Jadi latar belakang dan objek utamanya juga nampak sebanding juga guys. Jadi nggak jauh beda ya, cuma dari dada yang di medium shoot tadi, medium shoot di bagian sini tapi dari dada sampai ke atas, dan kalau di close up cuma dari bahu sampai ke atas. Jadi kayak foto 3x4 gitu ya guys, contohnya seperti ini. Jadi lanjut aja ke langkah atau bagian yang kedua adalah big close up. Jadi big close up ini lebih dekat dari close up guys, yang tadinya hanya di bahu. Sekarang kita atau objek utamanya itu diambil dari dagu sampai ke atas kepala. Jadi latar belakang dari objek utamanya tersebut juga nampak sebanding. Untuk lebih kalian tahunya itu silahkan lihat di foto ini. Jadi ya supaya nampak kelihatan juga muka kalian dari dagu sampai ke atas kepala.
Jadi itu yang namanya big close up. Jadi ketiga ini adalah extreme close up. Jadi beda dengan big close up yang dari dagu sampai ke kepala. Jadi ini lebih mendetail guys. Ini lebih dekat dari big close up, yaitu extreme close up. Jadi extreme close up ini hanya menampilkan bagian yang tertentu seperti bagian tubuh manapun, seperti dari hidung ke sini sampai ke kepala. Ya pokoknya untuk mendetail-detail, seperti ada jerawat sedikit kita hilangkan begitu guys. Jadi berfungsi untuk kedetailan suatu objek. Jadi itulah dari segi jarak jauh, segi menengah, dan juga segi dekat guys. Itulah teknik atau pengambilan gambar. Jadi kita lanjut ya, untuk yang kedua ini adalah sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar yang pertama itulah high camera angle. Jadi seperti yang gambar di samping ini, kameranya berada di atas dan kita melihatnya langsung ke atas begini guys. Seperti kita melihat suasana tapi ada kamera di atas, langsung kita pengambilan gambarnya seperti itu. Jadi itu ya high camera angle. Jadi lanjut aja ya. Kita yang kedua itu adalah bird eye view. Seperti gambar yang di samping ini, bird eye view ini seperti kita terbang untuk melihat kota-kota, seperti kita mau foto pemandangan dari atas, tapi kita mengibaratkannya seperti mata burung yang terbang sampai melihat kota sedetail tersebut atau sebagus seperti itu guys. Jadi kita seperti mata burung yang melihat suasana kota dari jarak di atas gedung. Jadi itu yang dinamakan bird eye view. Jadi lanjut aja ya, kita ke yang ketiga itu adalah normal camera angles. Ini pengambilan gambar yang normal ya guys. Seperti contoh kita mengambil gambar pemandangan seperti contoh yang seperti ini. Kita mengambil gambar tik-tik dan juga mengambil video juga enak ya guys untuk gambarnya. Itu normal pengambilan gambarnya. Jadi tidak kita ke atas dan tidak ke bawah. Jadi normal dari segi-segi. Itu normalnya. Jadi lanjut aja ya guys, langkah yang keempat atau bagian yang keempat, yaitu frog eyes view. Seperti namanya, berarti itu adalah mata kodok, seperti penglihatan mata kodok seperti itu guys. Jadi seperti gambar yang di samping ini, berarti view-nya itu ada di bawah, tapi tidak terlalu di bawah guys. Dan juga tidak terlalu low juga. Jadi kita kan tadi di standarnya seperti ini. Nah, untuk pengambilan gambar yang di samping ini, kita cuma ngarahkan dia cuma ke atas seperti ini, seperti mata kodok yang ingin melihat ke atas guys. Jadi itu yang dinamakan frog eye view, tapi tidak terlalu pengambilannya terlalu di bawah sekali guys. Jadi itu yang dinamakan. Jadi langsung aja ya, kita lanjut ke yang kelima, adalah low camera angle. Jadi seperti namanya, low camera angle ini sangat rendah sekali pengambilan gambarnya. Seperti contoh yang ada gambar di bawah ini. Jadi ada seorang anak, seperti kita melihat gedung seperti ini, dan ada gedung sampai ke atas itu, dan kameranya ada di bawah kita sambil kita melihat seperti ini. Jadi itulah yang dinamakan low camera angle ya. Jadi kita melihat ke atas dan melihat ke atas objeknya tersebut dan kameranya ada di bawah. Itu yang dinamakan low camera angle. Jadi kalian sudah paham ya. Dari situ itulah sudut pengambilan gambar ada 5 guys. Jadi lanjut aja kita ke yang berikutnya atau yang ketiga itu adalah gerakan kamera. Jadi sekarang kita akan lanjut ke gerakan kamera. Jadi gerakan kamera itu ada 3, yaitu gerakan kamera bergerak dan objeknya diam, dan kameranya diam, objeknya bergerak, dan juga gerakan lensa kamera. Jadi aku langsung jelaskan aja satu persatu. Jadi kalau kameranya bergerak, objeknya diam itu dibagi menjadi 4 guys, yaitu tracking in out. Jadi kita maju dan langsung kita mundur. Itu namanya in out. Terus ada grabbing right and left. Jadi kameranya kita pegang seperti ini, objeknya diam, kita langsung ke kanan, habis itu langsung ke kiri. Kita mengambil angle yang bagus guys. Terus kamera bergerak dan objek yang diam itu yang ketiga itu adalah redesktop, yaitu adalah up and down. Jadi seperti kameranya begini dan terus kita naikkan, terus begini lagi. Itu biasanya ada penyeimbangnya, apa ya namanya itu?
Itu untuk pembuatan film-film seperti itu guys. Terus untuk traveling itu gimana aja boleh guys. Jadi seperti ini kita diam, kita nge-vlog kayak gitu guys. Untuk traveling kita langsung masuk, untuk maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah itu boleh guys untuk traveling ya. Terus yang kedua itu adalah kameranya diam dan objek yang bergerak itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah panic, yaitu adalah right and left. Jadi kameranya diam seperti ini, tapi objeknya yang bergerak guys. Jadi seperti ini. Misal ini aku objeknya mau berjalan, terus kameranya diam. Terus aku langsung mau ke kiri, kameranya juga diam guys. Jadi seperti itu. Terus yang kedua itulah tilting. Tilting itu adalah untuk up dan down. Seperti kameranya di sini guys. Misalnya kameranya di sini, terus aku mau ke sini, terus aku mau ke bawah. Anggaplah kamera yang aku videokan ini adalah kamera untuk kayak film gitu. Ini contohnya kameranya ini diam. Aku maju, kan mendekat. Terus aku ke belakang, kejauh kan, seperti itulah namanya titik. Oke, jadi yang ketiga ini adalah gerakan lensa kamera. Jadi zoom in dan zoom out. Jadi kalian sudah tahu ya, objek diam, kamera juga diam. Kita tinggal mainkan lensa saja guys. Seperti contoh, jauh sekali tuh objeknya, kita langsung aja pakai lensa apa ya guys, untuk bisa ngezoom itu banyak kok. Jadi kalian zoom aja, zoom in, zoom untuk masuk sampai begini. Kalau zoom out begini, itu zoom out. Oke, jadi sekian dari aku karena sudah menjelaskan tentang gerakan kamera, sudut dari pengambilan kamera, dan juga bagian-bagian untuk pengambilan kamera. Jadi segitu dulu dari aku. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi aku langsung aja tutup. Dadah, sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Dadah.